Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke teman-teman, jadi kemarin ada surat edaran dari Kemdikbudristek terkait permohonan verifikasi dan validasi data bantuan sarana digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Nah ini khususnya surat ini kalau saya dapat yang tingkat SMK ya, karena saya SMK, itu kita harus login ke Si-Ready untuk melaporkan penerimaan IFP kemarin dan juga untuk bersedia atau tidak menerima lagi, ya. Jadi kita bersedia menerima lagi apa tidak kalau ada program IFP lagi tersebut dan ini isiannya maksimal tanggal 22 Mei 2026. Menurut surat edarannya begitu, ya. Kemarin juga saya sempat ikut Zoom, ini Zoom-nya saya record ya tentang verifikasi dan validasi data program digitalisasi pembelajaran. Ini profil saya ada di sini dan ini pengisi. Walaupun waktu Zoom kemarin sempat nggak jelas ya karena banyak trouble lah teman-teman ya. Jadi, cara mengisi Si-Ready untuk verifikasi dan validasi digitalisasi pembelajaran ya. Jadi silakan teman-teman buka website siready.kemdikbudristek.go.id. Ini untuk Si-Ready, saya log out dulu. Saya belum tahu apakah semua sekolah juga ada atau untuk SMK saja ya. Di sini sih, PKBM, SKB, SMK, SLB, SMA gitu ya. Jadi untuk SD, SMP kalau ada ya mungkin ada web lain sendiri atau gimana saya juga belum bisa menjawab ya teman-teman ya. Nah, di sini saya coba bikin panduannya sebentar, ini dengan beberapa not yang sudah saya tulis ya, seperti biasa biar alurnya jelas. Jadi, tadi suratnya saya sudah tunjukkan. Nah, di sini loginnya pakai akun PTK Data di KS, bukan info GTK ya. Jadi, akunnya PTK Data Diknya KS di sini, masuk dengan SSO Dapodik. Ya, jadi kita klik masuk di sini. Nah, sini pakai akun kepala sekolah yang PTK Datadik. Karena nanti OTP-nya juga OTP PTK Datadik, bukan info GTK ya. Sekali lagi, akunnya yang OTP-nya adalah OTP PTK Datadik KS, bukan info GTK. Karena OTP-nya kan ada dua, info GTK dan PTK Datadik itu berbeda. Nah, ini yang dipakai adalah PTK Datadik. Kita klik verifikasi kode. Nah, di sini nanti silakan login aja ke sekolah yang dituju. Kalau sekolahnya ada dua, ada yang PLT, ada sekolah induk, ya dipilih mana yang mau diisi ya. Kebetulan saya sih sekolahnya cuma satu ini, sama semua nih. Jadi pilih mana aja ya sama saja ya. Nah, di sini ada catatan, jika gagal login bisa ajukan akun koordinasi dengan dinas. Nah, ini saya log out dulu, saya tunjukkan ya kalau gagal login gimana gitu ya. Misalnya kalian nggak bisa login ke Si-Ready, ya kalian bisa mengajukan lanjut ke aplikasi. Saya log out dulu. Untuk yang bermasalah nggak bisa login, kalian bisa, baca dulu panduan login dan penggunaan Si-Ready di sini, atau kalian bisa klik daftar di sini. Kalau yang bermasalah atau tidak bisa login ya, klik daftar di sini dan pakai NPSN dan kode registrasi. Nanti masukkan NPSN-nya dan masukkan kode registrasinya. Nanti jika ini sesuai, maka akan ada email masuk ke kepala sekolah. Email kepala sekolah di data Dapodik KS membuka tautan email untuk melanjutkan pendaftaran. Tapi untuk lebih jelasnya kalian bisa koordinasi dengan dinas. Kalian bisa nanti dibuatkan kode undangan. Nah, ini ada kode undangan gitu ya, yang dibuat dinas, setahu saya begitu teman-teman ya. Oke, jadi di sini kalau sudah bisa login kita pilih tahun 2026. Kemarin saya sudah tanya, karena kan ketika kita masuk, itu ada 2 tahun ajaran ya, tahun anggaran. Kita masuk dulu. Nah, di sini kita pilih bebas. Nah, ini ada 2 tahun anggaran, kita pilih tahun 2026, kita lanjut ke aplikasi. Nah, langkah pertama adalah cek profil yang sumbernya dari Dapodik. Nah, di sini dicek ya, nama sekolahnya, NPSN. Nah, ini kepalanya itu strip, sementara kita biarkan aja, enggak masalah ya. Kemudian alamat, NPWP, email, dan semuanya ya. Ini sesuai atau tidak sama koordinat. Kalau masih ada yang tidak sesuai, kalian bisa,
perbaiki di Dapodik. Karena sumbernya dari Dapodik, maka perbaikinya di Dapodik. Ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke form digitalisasi di sini. Ya, ini ada digitalisasi, saya perkecil aja biar nanti tampil. Nah, ini ya. Digitalisasi kita klik, lalu kita klik form digitalisasi. Kita klik di sini. Nah, di sini ada pengajuan digitalisasi pembelajaran. Ya, jadi yang langkah pertama adalah cek data sekolah. Kalian harus ngecek data sekolah Anda mulai dari nama sekolah, NPSN, kepala sekolah, email, nomor HP, listriknya. Ini yang paling penting listrik ya, sama daya listriknya. Kalau ada yang daya listriknya 2, itu dipilih yang paling besar aja di input di Dapodiknya ya. Syukur-syukur di total aja tuh daya listriknya biar sesuai real gitu ya. Kemudian ketersediaan daya listrik, ini sumbernya semuanya dari Dapodik. Nah ini ya sumber listrik nanti kalau mau perbaiki ada yang tidak sesuai di mana? Di Dapodik ya. Jadi nanti kalian masuk ke sini ke Dapodik. Sebentar saya tunjukkan. Kita tunggu. Nah di sini di menu sekolah. Bentar ya. Tutup dulu. Nah ini listriknya ya sesuai ya listriknya. Kalau mau perbaiki data listrik di sini, kalau mau perbaiki data internet di sini ya. Ini ya teman-teman, dan saya yang ini yang dipilih, ya. Kemudian kalau sudah sesuai, berarti ya tidak perlu dicek di Dapodiknya karena sudah sesuai. Langkah selanjutnya adalah lengkapi data. Nah, di sini adalah nama lengkap dengan gelar, perlengkapan kepala sekolah. Jadi kita masukkan nama lengkap kepala sekolah dengan gelarnya kita masukkan. Lalu penanggung jawab digital sekolahnya siapa? Kemarin kalau saya penanggung jawab utamanya yang menerima IFP di awal itu ya. Jadi kita SK-kan sebagai penanggung jawab utama gitu misalnya. Dan tidak boleh sama persis dengan KS. Jadi ini bukan KS ya. Tidak boleh KS. Nah, di sini saya inputnya adalah Anggi Asmara. Karena beliau yang kemarin menerima IFP ya, misalnya. Kemudian nomor WA-nya dimasukkan. Sebentar, saya hapus dulu. Saya mau cari nomor WA-nya Pak Kepala. Oke, teman-teman. Ini nomor WA-nya sudah kita input, nomor WA penanggung jawabnya. Kemudian nomor penanggung jawab kedua boleh diisi, boleh tidak, gitu ya. Kemudian ini ada data khusus bentuk pendidikan. Ini khusus SMK nih. Berapa guru yang sudah ikut pelatihan perangkat digital? Nah, misalnya ada berapa tuh yang pernah ikut latihan pengembangan menggunakan digitalisasi IFP itu ya. Gurunya ada berapa yang pernah ikut gitu ya. Kalau nol ya diisi nol aja ya. Tulis angka, isi 0 jika belum ada yang mengikuti. Nah, apakah tegangan listrik stabil? Betul. Kemudian ini prabayar atau pasca bayar ya, disesuaikan dengan kondisi di sekolah kalian. Sebentar. Nih ya, kalau prabayar itu yang pulsa. Jadi kalau kalian pakai listriknya pulsa berarti prabayar, kalau yang listriknya tagihan bulanan berarti pasca bayar ya. Seperti begitu ya sepaham saya ya. Kalau ada yang salah dikoreksi aja. Cara sekolah menyambung ke listrik ya mandiri ya karena listrik milik SMK sendiri gitu. Kemudian apakah di sekolah Anda sudah ada jaringan internet? Ya, karena sudah ada. Nah, jumlah ruang kelas aman untuk menyimpan perangkat. Nah, ini adalah diisi sesuai ini teman-teman ya. Jadi cek data sekolah dari Dapodik sudah, jika ada data yang salah perbaiki di Dapodik, isi nama KS, gelar KS dan penanggung jawab IFP, lengkapi data-data lainnya. Nah ini, jumlah ruang aman adalah jumlah kelas yang bisa aman disimpan IFP atau bantuan lainnya ya. Nah di sekolah saya itu ada 5 ruang kelas, tapi yang paling aman itu 3 ya, 3 ruang nih yang bisa menerima IFP lagi, karena kan yang satu sudah ada. Nah, yang satunya kurang aman karena pintunya rusak atau jendelanya ada yang rusak gitu intinya ya, teman-teman. Ruangan ini tidak boleh melebihi jumlah ruangan kelas, setahu saya begitu ya. Jumlah ini tidak boleh lebih besar dari jumlah ruang kelas di ringkasan Dapodik. Ini, jadi ruang kelas saya 5, kemudian saya isinya kalau aman semua ya diisi 5. Kalau misalnya yang aman cuma 3 ya diisi 3 gitu ya. Kemudian kita pilih foto ruang penyimpanan ini. Jadi foto yang kita upload adalah sesuai ini. Kalau 3 berarti kita upload 3 ya. Jadi jumlah foto harus sama dengan jumlah ruang aman di atas. Satu foto per ruang. Nah, cara fotonya ini teman-teman. Nanti saya tunjukkan foto ruangannya ya.
Saya sebentar. Oke, teman-teman, ini fotonya sudah saya letakkan di satu folder. Nah, jadi fotonya silakan dipilih karena saya 3, maka kita harus upload 3. Yang dimaksud ruang amannya ruang mana saja? Ini contohnya 10 DKW 1, 10 DKW 2, dan kelas 11. IFP sebelumnya saya letakkan di lab soalnya. Jadi ini kelasnya ini ya. Jadi ruang kelasnya 3 yang aman, maka kita upload 3 ruang kelas tersebut ya. Sesuai permintaan kelas ya berarti kita kelas. Kemudian cara motonya adalah dari pojok belakang ke arah pintu, ya. Jadi pintunya terlihat, kemudian ruang kelasnya terlihat, seperti itu. Nih, kalian bisa lihat sendiri saya selalu motonya dari pojok ke arah pintu kalau saya begitu nih, ya. Jadi nanti bisa depan itu tempat IFP kalau dapat lagi misalnya. Nah, ini tiga-tiganya kita upload, 1, 2, 3 kita open, ya. Nah, ini kalian bisa lihat, ini sudah 3 ya, 1, 2, 3 sesuai jumlah ini, ya, sesuai jumlah ruangannya. Nah, ini fotonya akan tampil. Ini keterangan fotonya adalah sudut menyeluruh pintu depan indikator keamanan yang tampak. Ya, ini kelas kelas 10 DKV 1 gitu misalnya. Ini yang kelas 10 DKV 2. Terus ini kelas 11. Saya namai keterangannya seperti itu. Jelaskan sudut pengambilan atau unsur keamanan yang terlihat pada foto ini. Kalau kalian mau menjelaskan silakan, tapi saya pakai nama aja. Kemudian jumlah dari program merah putih. Nah, ini ya IFP yang pernah kalian terima. Kalau kita kan umumnya kalau yang dapat berarti satu ya. Nah, ini upload foto sudah, isi jumlah IFP. Kalau yang pernah sudah menerima IFP, diisi IFP yang kalian terima dari pemerintah berapa. Kalau yang belum ya diisi 0. Kalau yang sudah pernah dapat ya diisi. Kalau saya kan umumnya dapatnya satu ya. Kemudian yang dari luar dari pemerintah misalnya kalian beli sendiri, kalian didapat dari bantuan dari orang lain yang bukan dari pusat, ya diisi di sini. Kalau saya 0 karena ya nggak beli dan nggak dapat dari tempat lain juga gitu ya. Kemudian koordinatnya, ya bener nggak nih lokasi SMK, kalau tidak sesuai tinggal digeser aja, geser-geser dikit gitu ya, silakan. Nah, kalau sudah, apakah sekolah bersedia menerima lagi? Ya kita pilih bersedia, lalu kirim pengajuan. Kita klik centang, kirim pengajuan. Nah, berhasil pengajuan Anda sudah terkirim ya. Nah, ini ringkasannya. Kemudian unduh ringkas PDF. Jadi, unggah file PDF yang sama dengan ringkasan yang Anda unduh setelah ditandatangani boleh dicetak lalu ditandatangani tangan. Jika memfoto atau memindai, pastikan semua tulisan terbaca jelas, tidak buram atau terpotong, termasuk tanda keamanan. Jadi, kita unduh dulu nih. Kita unduh. Nah, ini ya. Nah, ini surat ini kalian cetak. Nah, kalian cetak, selanjutnya nanti ditandatangani 2 orang ini nih, kepala sekolah dan si penanggung jawab. Selanjutnya nanti kita upload di sini, ya. Pilih PDF yang sudah ditandatangani kita upload, kemudian nanti, datanya akan dicek di sini, di ringkasan pengajuan. Saya pengajuannya sudah, tinggal unggah dokumen, karena saya harus tanda tangan kepala sekolah berarti unggahnya besok aja gitu ya. Kemudian pemeriksaan dinas, berarti kita tahapnya sampai di sini aja, sampai di-upload. Karena untuk selanjutnya adalah pemeriksaan dinas, surat pernyataan dari dinas, keputusan surat resmi direktorat. Berarti kan bukan tugas kalian ya. Nah, ini datanya seperti itu. Gitu teman-teman ya. Jadi untuk pengerjaan si Ready, setahu saya, sepemahaman saya sampai di situ aja, sampai ke bagian upload. Tapi sementara saya belum bisa upload karena harus cetak dulu dan tanda tangan kepala sekolah dulu. Itu ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.